Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Gara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yeston. Bagaimana kabarnya Pak Gara hari ini? Sehat? Alhamdulillah, puji syukur, sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan baik ini saya bisa bertatap muka kembali untuk melakukan sesi praktek coaching supervisi akademik. Oke, baik. Pada kesempatan ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa ada sebuah problem atau masalah yang dialami Pak Gara. Kalau kesempatan ini kira-kira apa masalahnya Pak Gara? Ya, jadi masalah yang saya hadapi ini seputar masalah pembelajaran, yaitu menurunnya hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran IPA. Oh, baik. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab masalah tersebut? Saya menelusurinya dengan cara melakukan diskusi dengan teman-teman guru di sekolah. Kemudian saya menanyakan apakah yang hanya mata pelajaran IPA saja yang menurun hasil belajarnya, ataukah mata pelajaran lain juga ikut menurun hasil belajarnya. Jadi saya melakukan diskusi terlebih dahulu, begitu. Terus Pak Gara, ketika Pak Gara berdiskusi dengan teman lainnya tentang menurunnya mata pelajaran yang khususnya di IPA, apa yang Pak Gara temukan pada
guru teman rekan sejawat lainnya, apakah peserta didik tersebut juga mengalami penurunan nilai atau seperti apa, Pak? Ternyata rata-rata teman-teman guru memiliki permasalahan sama dengan saya, yaitu hasil belajarnya menurun, alias banyak yang remedi istilahnya, belum tuntas dari KKM. Dan kami melakukan analisis karena melihat di dalam kelas pada waktu pembelajaran mereka ada beberapa anak yang mengantuk, kemudian suka ngobrol sendiri, kemudian bermain HP, sehingga cuek terhadap guru yang berada di dalam kelas. Kemudian suka izin ke toilet, terlalu sering izin ke toiletnya. Jangan sampai itu buat mainan. Walaupun sudah mematuhi tata tertib, artinya ketika keluar kelas itu mereka minta izin, tapi kalau terlalu sering kan dipertanyakan juga dia ke toilet betulan atau tidak. Jadi baik, Pak Agara sudah, kalau mendengarkan tadi apa yang Pak Agara sampaikan, bahwa Pak Agara sudah menelusuri penyebab masalah menurunnya hasil belajar peserta didik yang di tempatnya Pak Agara, antara lain itu banyak main HP, terus kurang konsentrasi dalam belajar. Kira-kira Pak Agara punya tidak metode ya atau cara menangani kebiasaan yang dilakukan peserta didik tersebut, ya misalnya tadi main HP, terus sering keluar masuk, terus tidak konsentrasi. Kira-kira Pak Agara punya metode tidak untuk mengurangi persoalan tersebut? Betul Pak, memang begitu kenyataannya. Saya menghadapinya yang pertama dengan cara saya mengusulkan sama kepala sekolah dan teman-teman guru untuk menyimpan HP siswa ketika mereka datang ke sekolah mulai dari pagi sampai siang, kecuali mau telepon dengan orang tua atau saudaranya. Jadi HP tidak boleh dibawa ke kelas, HP ditahan di mejanya guru piket, nanti diambil pada waktu mau pulang sekolah. Karena supaya Halo Pak Agara. Halo. Halo, maaf jaringannya terputus tadi Pak. Oke, siap. Dilanjutkan Pak Agara. Jadi saya berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman, saya mencoba menerapkan model pembelajaran kooperatif dengan tujuan supaya murid-murid ini yang dari pasif menjadi aktif. Kan saya membuat kelompok belajar. Saya membuat kelompok-kelompok belajar supaya mereka ada kegiatan tutor sebaya. Ada keaktifan di dalam kelompok daripada mereka berbicara yang tidak jelas begitu. Jadi saya menerapkan model pembelajaran kooperatif dan menjalankan langkah-langkah atau sintak pembelajarannya sesuai dengan model tersebut. Oke, baik, Pak Agara sudah punya metode ya, Pak. Kalau saya dengar tadi Pak Agara sudah punya metode. Kira-kira kalau diukur Pak Agara dengan menggunakan angka, kita masuk ke angka 1 sampai 10, kira-kira di keberhasilan metode tersebut itu berada di kisaran angka keberapa Pak Agara? Keberhasilan yang saya terapkan terkait dengan model pembelajaran tersebut itu masih pada angka 7. Jadi harus ada upaya yang lebih lagi yang harus saya tingkatkan.
karena masih Oke, berada baik. pada level 7, baru mengubah siswa dari yang tadinya pasif menjadi aktif. Dari yang awalnya belum ada perhatian, sekarang mulai ada perhatian. Oke, baik. Pak Gara, tadi kalau kita menilai, saya mendengar dari apa paparnya Pak Gara, itu masih berada angka 7. Ya, otomatis ada sekitar 3% ya untuk mencapai 10%. Kira-kira Pak Gara untuk memaksimalkan menjadi 10%, rencana apa yang Pak Gara ingin lanjutkan ya untuk melanjutkan sehingga bisa maksimal menjadi 10%. Iya, jadi kan betul sekali tadi masih berada pada angka 7. Saya meningkatkannya melalui media pembelajaran, Pak. Jadi kecenderungan anak sekarang kan dia kesehariannya menggunakan HP. Jadi mau tidak mau saya harus menyesuaikan dengan kondisi HP, yaitu ada gambar, ada suara, supaya menarik. Otomatis saya mencari video-video di internet yang terkait dengan tema, topik, atau pembelajaran pada saat saya mengajar, kemudian saya putarkan videonya dan saya ada sound system. Jadi pengeras suara supaya menarik perhatian, karena kan mereka terbiasa dengan musik. Nah, begitu. Oke, Nah, baik. kemudian Siap. nah, setelah mereka ada perhatian, fokus ke depan, kemudian saya mulai pelan-pelan bisa masuk ke apa namanya, langkah-langkah pembelajaran sebagaimana mestinya begitu. Oke, baik Pak Gara, sudah baik tadi perencanaan yang Pak Gara lakukan. Kira-kira Pak Gara siapa yang Pak Gara libatkan untuk membantu Bapak memecahkan masalah tersebut? Siapa kira-kira orang yang bisa Bapak libatkan? Oke, baik. Jadi begini Pak, yang saya libatkan dalam kasus ini adalah apa namanya, dalam permasalahan ini kepala sekolah, kemudian teman-teman guru, dan siswa. Jadi saya sering melakukan diskusi dengan beliau, kepala sekolah dan teman-teman guru, untuk memperbaiki itu tadi apa namanya, langkah-langkah pembelajaran yang saya laksanakan ketika di kelas. Ya ada baiknya juga, pas kebetulan kemarin kan saya belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi, jadi langkah-langkah pembelajarannya semakin mengerucut. Mana yang termasuk diferensiasi konten, yaitu memberikan sumber belajarnya. Mana yang termasuk diferensiasi proses, mana yang termasuk aktivitas siswa yang melakukan. Ada kegiatan melihat video, ada kegiatan praktikum, ada kegiatan demonstrasi, ya kan? Kemudian mana yang masuk dalam diferensiasi produk. Kadang saya misalkan saja kemarin meminta siswa untuk membuat rangkaian listrik sederhana. Membuat apa namanya? Kipas angin sederhana. Mereka berhasil, itu kan salah satu dari produk yang telah mereka buat. Jadi mereka menurunnya hasil belajar siswa itu karena kelengahan saya juga terhadap proses belajarnya. Mereka yang seharusnya saya terapkannya dengan cara yang menarik, menantang, sebenarnya menggugah minat belajarnya mereka, begitu yang seharusnya saya lakukan. Oke, baik Pak Gara, terima kasih tadi sudah melibatkan kepala sekolah ya. Kalau dengar tadi bahwa Pak Gara melibatkan kepala sekolah dan teman guru yang lainnya. Kira-kira dari kegiatan tersebut kapan Bapak melaksanakannya? Saya melaksanakannya pada waktu semester kemarin, Pak. Sebelum penerimaan raport, berarti masih tahun pelajaran kemarin, tahun 2023-2024. Kalau ini kan 2024-2025 ya. Saya menerapkannya kemarin. Jadi saya punya ibaratnya tabungan pengalaman apabila
hasil belajar siswa ini menurun, berarti proses pembelajarannya harus saya perbaiki. Kuncinya di proses pembelajarannya, bukan pada istilahnya fokus pada hasil belajarnya, tapi dari awal harus saya perbaiki. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sudah katakan, Pak Gara sudah sampaikan bahwa waktu pelaksanaannya sudah jelas, Pak sampaikan sudah cukup baik. Kira-kira berapa lama Pak Gara melakukan hal tersebut? Saya mencoba melakukan praktek baik ini selama ya mungkin dalam setiap pembelajaran hampir saya lakukan dengan cara seperti ini. Artinya saya berusaha menerapkan model pembelajaran, kemudian media pembelajaran juga tidak lupa saya gunakan. Selama 1 semester kemarin saya memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan agar supaya ada perubahan. Selama 1 semester secara bertahap. Karena kan tidak hanya ibaratnya satu judul saja, tetapi kan saya menginginkan ini hasil belajar ini meningkat sampai ulangan harian, misalkan ulangan harian terbukti hasilnya ada peningkatan. Setelah ulangan harian ada peningkatan, saya lihat lagi pada waktu mid semester atau ujian tengah semester. Ketika ujian tengah semester ini mungkin ada kendala lagi, sama penurunan hasil belajar, saya mulai memperbaiki lagi proses pembelajaran yang saya lakukan. Sehingga harapannya nanti ketika penilaian akhir semester itu ada peningkatan, jangan sampai menurun lagi misalkan pada waktu saat UTS. Begitu Pak yang saya lakukan. Jadi Oke, baik. lalu perbaiki. Oke, baik, semoga yang Pak Gara sudah rencanakan dapat berjalan dengan baik. Baik Pak Gara, kita akan bagaimana perasaan Bapak saat ini ketika kita sudah melakukan diskusi bersama tentang persoalan yang Bapak sedang alami. Kira-kira bagaimana perasaannya setelah kita selesai berdiskusi? Saya yang jelas perasaan saya senang ya, karena kan melalui forum diskusi seperti ini saya bisa mengasah kembali kemampuan saya. Ibaratnya kan semakin kita sharing pengalaman, semakin kita sharing ilmu wawasan kan berarti semakin mempertajam kemampuan otak kita lah, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau kita tidak pernah sharing seperti ini kan jadi tumpul, saya tidak tahu. Oh ternyata masalah ini sepele, sebenarnya pernah saya alami, cuman saya lupa. Nah, melalui forum diskusi ini kan saya jadi ingat kembali. Karena sebenarnya masalah pembelajaran yang saya hadapi itu kan berulang-ulang. Hanya berulang-ulang saja. Misalkan menurunnya kemampuan afektif siswa, menurunnya hasil belajar siswa. Hanya itu saja. Artinya tanpa menyepelekan dan tanpa mengesampingkan faktor ini itu, tapi memang hanya seputar itu. Jadi sekali lagi dengan adanya forum diskusi ini perasaan saya jadi senang, kemudian kan saya bisa mempertebal kembali, mempertajam kembali wawasan dan ibaratnya ancang-ancang saya atau persiapan saya ke depan untuk melakukan perbaikan apabila ada kasus yang sama yang saya hadapi. Oke, baik Pak Gara, apa ada hal yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, diskusi kita saat ini? Jadi pentingnya kita guru ya, melihat situasi ataupun kondisi di dalam kelas, mungkin ada langkah-langkah alternatif yang harus kita lakukan. Misalkan tiba-tiba siswa ini ribut, langsung misalkan guru bisa melakukan ice breaking untuk
memusatkan perhatian siswa kembali. Bisa juga guru memberikan kuis, misalkan kuis interaktif, tebak-tebakan, supaya mereka ada perhatian khusus sehingga kembali lagi yang awalnya ribut menjadi tidak ribut. Kemudian bisa juga mengadakan macam kemarin, misalkan mindfulness itu tadi ya, yang konsentrasi membuat orang tenang, kan begitu, mencari ketenangan sejenak, kan merefresh otak juga, seperti itu. Jadi guru ini ibaratnya harus ibaratnya kalau orang mau perang ini kan selain punya senjata pokok, dia juga punya harus senjata cadangan. Nah, misalkan berupa game-game. Nah, kalau sekarang ini kan banyak game dari video online yang bisa di-download, atau permainan apa begitu yang sekiranya menarik, menantang, mengalihkan perhatian mereka yang jangan terpusat pada ibaratnya pelajaran. Taunya mereka mau diajak bermain, padahal kita sebenarnya mau ngajak mereka untuk menggali ilmu pengetahuan yang lebih dalam lagi, yang lebih jauh lagi, seperti itu. Oke, baik, kalau sampai apa yang Pak Agar sampaikan, saya rasa kita akhiri saja perjumpaan kita pada kesempatan ini. Tetap optimis dan tetap semangat. Tetap sehat, Pak Agar. Oke, terima kasih Pak motivasinya, dan saya akan berusaha selalu semangat untuk mencerdaskan anak bangsa.